Pemirsa, Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali atau PK 7 orang terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Ketujuh terpidana tetap dihukum penjara seumur hidup. PK 7 orang terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki ditolak oleh MA. PK 7 terdakwa terbagi dalam 2 perkara, yaitu perkara pertama dengan pemohon Eko Ramadhani dan Rivaldi Aditya. Sementara PK kedua dengan pemohon Eka Sandi, Hadi Saputra, Jaya, Sudirman, dan Supriyanto. Dengan demikian, vonis para terpidana yang mengajukan PK ini tidak berubah sejak putusan Pengadilan Negeri Cirebon hingga kasasi, yaitu penjara seumur hidup. Berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 119/KMA/SK/7/2013 tentang penetapan Hari Musyawarah dan ucapan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka telah dilaksanakan musyawarah dan pembacaan putusan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 dengan putusan yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali para terpidana. 5. Pertimbangan majelis hakim dalam menolak permohonan PK tersebut antara lain tidak terdapat kekilapan yudik fakti dan yudik yuris dalam mengadili para terpidana, dan bukti baru atau novum yang diajukan oleh terpidana bukan merupakan bukti baru sebagaimana ditentukan dalam pasal 263 ayat 2 huruf A KUHP. Dengan ditolaknya permohonan PK para terpidana tersebut, maka putusan yang dimohonkan PK tetap berlaku. Kepanitraan Pidana Umum Mahkamah Agung setelah perkara diminutasi akan segera menyelesaikan proses administrasi perkara para terpidana dan setelahnya akan mengirimkan kembali kepada pengadilan pengaju, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cirebon, dan kepada masyarakat dapat mendapatkan salinan putusan dengan cara mendownload di Direktori Putusan Mahkamah Agung. Putusan MA yang menolak PK 7 terpidana kasus Vina membuat pihak keluarga kecewa. Isak tangis pun pecah saat menyaksikan siaran langsung putusan PK oleh Mahkamah Agung. Keluarga terpidana tidak bisa menyembunyikan kesedihan usai mendengarkan putusan MA dalam acara nonton bersama di salah satu hotel di Cirebon, Jawa Barat bersama tim kuasa hukum Pradi. Keluarga mengaku sangat kecewa karena seluruh bukti sudah dihadirkan dalam sidang PK. Tim kuasa hukum pun berusaha menenangkan keluarga terpidana dan akan kembali melakukan upaya hukum. Kami sedih buat anak kami yang di luar. Kami sedih yang di dalam. Mereka udah punya harapan untuk bebas, tapi mereka-nya ditolak. Hanya aja mereka yang di dalam bisa. Menurut kami ini tragedi hukum, ya, ini pembelajaran yang cukup mahal. Kami sudah berjuang, kami sudah menghadirkan fakta untuk kita pelajari bersama, tetapi majelis berpendapat lain. Kita hormati apa yang sudah menjadi keputusan majelis Hakim Agung, ya, Hakim KPK. Kita harus hormati sistem hukum negara kita. Walaupun menurut kami ini tragedi, ya, tapi mari kami pun akan mengambil langkah hukum. Perlawanannya bukan perlawanan secara di luar sistem hukum kita yang ada. Tentunya ketika kami memilih perlawanan atau melakukan mencari penegakan hukum, tentu dengan jalur-jalur hukum, ya, yang berlaku, yang diizinkan oleh negara kita. Mahkamah Agung telah memutuskan menolak peninjauan kembali terpidana kasus Vina dan Eki. Sidangnya bahwa perjalanan panjang sidang peninjauan kembali kasus pembunuhan Vina dan Eki ditempuh oleh 8 terpidana kasus Vina dan berakhir sejak Oktober lalu. Ke-8 terpidana yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, serta Saka Tatal.
Dalam persidangan, para terpidana konsisten dengan argumentasinya bahwa mereka tidak pernah membunuh Vina dan Eki. Di hadapan majelis hakim, kuasa hukum terpidana pembunuhan Vina dan Eki menghadirkan sejumlah saksi ahli untuk turut mengungkap kebenaran kasus yang terjadi di Cirebon 2016 lalu. Saksi-saksi tersebut diantaranya ahli pidana, ahli laka lantas, ahli kedokteran, ahli mata, dan juga 2 saksi fakta yang merupakan kuasa hukum terpidana kasus Vina tahun 2016 dan 2017. Salah satunya saksi yang dihadirkan adalah mantan Kabareskrim Polri, Komjen Purnawirawan Susno Duaji. Susno memastikan kematian Vina dan Eki disebabkan kecelakaan tunggal sesuai penyelidikan awal Polres Cirebon. Selain Susno Duaji, sidang peninjauan kembali terpidana kasus pembunuhan Vina juga menghadirkan tokoh Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dan psikolog forensik Reza Indragiri. Sementara berkas mantan terpidana Saka Tatal telah dikirimkan sejak bulan Agustus lalu. Saka Tatal telah keluar dari tahanan pada tahun 2020 lalu. Sebelumnya, Saka divonis 8 tahun penjara karena saat ditangkap ia masih berusia 15 tahun atau di bawah umur. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali atau PK 7 orang terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Ketujuh terpidana tetap dihukum penjara seumur hidup. PK 7 orang terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki ditolak oleh MA. PK 7 terdakwa terbagi dalam 2 perkara, yaitu perkara pertama dengan pemohon Eko Ramadhani dan Rivaldi Aditya. Sementara PK kedua dengan pemohon Eka Sandi, Hadi Saputra, Jaya, Sudirman, dan Supriyanto. Dengan demikian, vonis para terpidana yang mengajukan PK ini tidak berubah sejak putusan Pengadilan Negeri Cirebon hingga kasasi, yaitu penjara seumur hidup. Berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 119-KMA-SK-7-2013 tentang penetapan Hari Musyawarah dan ucapan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka telah dilaksanakan musyawarah dan pembacaan putusan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 dengan putusan yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali para terpidana. 5. Pertimbangan majelis hakim dalam menolak permohonan PK tersebut antara lain tidak terdapat kekilapan yudek fakti dan yudek juris dalam mengadili para terpidana dan bukti baru atau novum yang PK 7 terpidana ditolak Mahkamah Agung. Apa tanggapan dan langkah selanjutnya dari pihak pemohon? Sudah hadir bersama kami kuasa hukum 7 terpidana Nikolai Aprilindo. Selamat malam, selamat sore Pak Nikolai. Selamat sore. Terima kasih sudah hadir, dan hadir pula kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni. Bung Pitra, selamat sore. Selamat sore Bung David, salam sehat selalu buat salam kita sehat semua. selalu. Terima kasih sudah hadir. Saya ke Pak Nikolai dulu Pak. Kami juga baru mendengar bahwa bahkan Saka Tatal juga putusannya adalah ditolak PK-nya. Tapi kita bicara soal yang 7 terpidana ini, apa tanggapan Anda dan bagaimana keluarga menanggapi putusan tersebut? Ya, baik, terima kasih. Ya, tanggapan kami ya biasa saja, bahwa kemungkinan diterima atau ditolak itu dalam satu proses hukum itu merupakan hal yang biasa. Namun ada hal yang luar biasa yang perlu kami sampaikan, bahwa itu, ini merupakan satu tragedi. Ini merupakan satu tragedi hukum dan tragedi kemanusiaan atau hak asasi manusia yang betul-betul saat ini terjadi di Republik ini. Kenapa saya katakan demikian, tragedi penegakan hukum dan hak asasi manusia? Karena memang 7 terpidana ini ketika tadi mereka mendengar PK mereka ditolak,
dan tim hukum kami juga mendampingi mereka ketika ada konferensi pers dari Humas Mahkamah Agung tadi, dan mereka melihat secara langsung, dan keluarganya juga hadir, dan tim kuasa hukum kami mengatakan kepada mereka, ya ini ditolak, tapi ini bukan kiamat, karena kita kan masih punya kesempatan PK kedua, PK ketiga. Ini kan baru PK pertama, itu pertama. Yang kedua juga kita menawarkan berbagai alternatif, apakah mau gerasi, amnesti, dan sebagainya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dari para terpidana, khususnya 7 terpidana yang mengatakan sampai membusuk pun kita di dalam penjara ini kita tidak akan mengajukan gerasi atau apapun. Karena kalau kita mengajukan gerasi, maka kita harus mengakui bahwa kita bersalah. Sedangkan kita tidak melakukan apapun, tidak bersalah dalam hal ini. Jadi kami menolak untuk melakukan gerasi itu. Ini keterangan dari tim kuasa hukum kami ketika bertemu langsung dengan para 7 terpidana di Cirebon, di LP Kosambi tadi. Dan itu mereka sampaikan, sampai busuk pun kami dalam penjara kami tidak akan mengajukan gerasi. Pak Nikolai. Nah, ada beberapa pertimbangan. Ya, lanjut. Jadi Pak Nikolai, tadi Anda katakan ini kan sebuah tragedi. Nah, kalau tidak salah saya sempat mendengar juga dikatakan bahwa bahkan novumnya saja pun tidak dianggap sebagai novum. Hal-hal yang sudah disampaikan di pengadilan. Nah, apa tanggapan Anda mengenai putusan MA yang mengatakan itu bukan novum yang baru? Artinya kan sebenarnya kalau dari pandangan kami bahwa berarti sebenarnya itu ada dari sebelumnya. Padahal pihak Anda waktu itu hanya menunjukkannya di pengadilan begitu. Tanggapan Anda? Betul Mas David. Ya betul Mas David. Tadi kami kan mendengar langsung juga konferensi pers yang dilakukan oleh Humas Mahkamah Agung tersebut, yang menyebutkan bahwa pertimbangan hukum yang dibacakan Humas berdasarkan pasal 263 KUHP itu, pertama tidak ditemukan kekhilafan hakim, yudek saksi dan yudek juris, maupun novum yang diajukan bukan novum. Kalau kita melihat bahwa dikatakan tidak ditemukan kekhilafan hakim. Nah, pada saat kami mengajukan PK yang diperiksa di pengadilan di Cirebon, itu kami sudah mengajukan beberapa kekhilafan hakim yang kami sampaikan kepada hakim yang memeriksa saat itu. Nah, ini tidak dipertimbangkan siapa saksi yang melihat terjadinya pembunuhan. Sampai sekarang kan saksi mata yang melihat langsung terjadi pembunuhan tidak ada. Yang kedua, peran para pelaku. Siapa otak yang menyuruh melakukan, siapa yang melakukan, siapa yang membantu melakukan atau turut serta. Nah, ini kan tidak jelas. Semuanya dijadikan satu dalam satu keputusan seumur hidup. Padahal kan harus ada siapa otaknya atau menyuruh melakukan, siapa yang melakukan, siapa yang membantu melakukan atau turut serta membantu melakukan. Ini tidak ada. Nah, yang kedua, novum atau bukti baru sudah kami ajukan yang tidak pernah diajukan di depan peradilan pada tahun 2016-2017 yang lalu. Adapun novum yang kami ajukan itu adalah ekstraksi data percakapan SMS di HP antara korban dan saksi Widi serta Mega yang tidak pernah diungkap sebagai bukti di pengadilan pada saat sidang pertama. Yang kedua, ada 4 orang saksi yang belum pernah diperiksa di sidang pertama, belum pernah diperiksa baik di tingkat penyidikan, baik itu di tingkat peradilan pada tingkat pertama. Ada 4 orang saksi yang melihat langsung bahwa kejadian tersebut adalah kecelakaan tunggal. Yang ketiga adalah barang bukti atau alat bukti yang dipakai. Nah, pada saat pemeriksaan fakta persidangan, faktanya adalah bambu yang dikatakan dipakai itu baru dibuat sebagai barang bukti ketika terpidana Sudirman. Jadi bambu itu baru diambil ketika terpidana Sudirman, itu baru dipotong bambu itu dan dijadikan sebagai barang bukti. Kemudian batu yang dikatakan dipergunakan, batu pun itu baru dicari bersama Sudirman dan disuruh Sudirman memegang batu itu, mengambil batu itu. Nah, ini tidak pernah diperiksa. Yang ketiga adalah visum et repertum maupun otopsi mayat. Pada saat
kami melihat visum itu dan kami memaparkan hasil visum itu dengan ahli, bahwa dalam visum itu tidak terdapat apa yang dikatakan kematian akibat tusukan benda tajam atau luka tusuk. Itu tidak ada. Iya, baik. Nah, itulah beberapa contoh. Itu harusnya novum ya, bagi Anda itu harusnya novum. Saya coba harusnya sekarang ke Bung Pitra. Bung Pitra, bagaimana tanggapan Anda? Apakah memang Anda sepakat dengan hakim seperti itu bahwa itu bukan novum baru, sementara dari pihak 7 terpidana itu merupakan novum yang belum pernah dihadirkan tahun 2016 lalu, Bung? Ya, terima kasih Bung David. Saya seorang pengacara tentu berbicara hukum dan pasal dan ketentuan peraturan yang ada di negara Republik Indonesia ini. Berbicara sepakat atau tidak sepakat, saya sepakat kepada aturan yang berlaku ataupun undang-undang. Sebagaimana diketahui dalam pasal 263 ayat 2 huruf A itu, yang dikatakan adalah bukti dalam pengajuan PK itu adalah adanya keadaan baru yang luar biasa ataupun istilahnya novum. Nah, novumnya ini yang mereka sebut itu sebagai novum bukanlah keadaan baru yang luar biasa. Seperti halnya yang disampaikan itu ada saya dengar visum. Yang kedua ada saya bilang ekstraksi data. Nah, kita berbicara visum dulu. Visum itu sudah pernah diperiksa ataupun diadili di Pengadilan Negeri Cirebon. Begitu juga dengan ekstraksi data yang disampaikan oleh rekan tadi. Ekstraksi data itu sudah dilampirkan juga di dalam berkas perkara para terpidana. Akan tetapi ya terkait dengan mereka ingin membuktikan ekstraksi data atau tidaknya itu, mereka juga seharusnya ya di dalam Pengadilan Negeri Cirebon itu membuktikan ekstraksi data itu semua. Itu kan sudah dilampirkan dalam berkas perkara kan gitu. Terus yang kedua, di dalam putusan tersebut juga mereka telah mengajukan banding ya sampai kasasi dan lain-lain, dan sekarang ini juga telah mengajukan permohonan PK. Nah, kemarin mereka menyatakan akan percaya kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, Hakim Agung yang akan mengadili ini. Nah, tiba-tiba setelah diputuskan Mahkamah Agung menolak putusan PK itu, mereka menyampaikan tragedi hukum. Jadi saya tidak kaget lagi apapun yang mereka sampaikan terhadap penegak hukum gitu loh. Artinya bahwasanya yang benar itu menurut mereka itu adalah diri mereka sendiri, itu silahkan saja ya. Akan tetapi perlu diketahui sesuai dengan pasal 263 ayat 2 huruf A tersebut, bahwasanya keadaan baru itu harus dapat dibuktikan. Tidak ada itu keadaan baru dalam permohonan PK yang diajukan mereka. Terus berbicara terkait dengan hasil putusan PK ini bagaimana? Terus terang ya, yang namanya orang yang menang itu pasti mengucapkan terima kasih, dan yang kalah itu pasti sibuk mengklarifikasi. Jadi kami secara pribadi dan mewakili keluarga besar korban mengucapkan ribuan terima kasih, khususnya kepada Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah objektif dalam mengadili perkara ini. Karena kami sedikit pun tidak ada melakukan intervensi apapun, dan kami serahkan sepenuhnya kepada para penegak hukum. Terus yang kedua, kami Ibu Rudiana juga berpesan mengucapkan terima kasih kepada tim lawyernya, khususnya kepada Perhaki, Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia, yang telah berhasil dalam melakukan pembelaan terhadap beliau gitu. Baik, Bung Pitra, coba kita dengarkan dulu apa yang jadi respon dari keluarga terpidana. Ya. Kami sedih bukan karena kami yang di luar, kami sedih yang di dalam. Mereka udah punya harapan untuk bebas, tapi mereka hanya ditolak. Hanya aja mereka yang di dalam bisa. Ini tragedi hukum ya, ini pembelajaran yang cukup mahal. Kami sudah berjuang, kami sudah menghadirkan fakta untuk kita pelajari bersama, tetapi majelis berpendapat lain. Kita hormati apa yang sudah menjadi keputusan majelis Hakim Agung ya, Hakim mereka. Kita harus hormati sistem hukum negara kita. Walaupun menurut kami ini tragedi ya, tapi mari kami pun akan mengambil langkah hukum. Perlawanannya bukan perlawanan secara di luar sistem hukum kita yang ada. Tentunya ketika kami memilih perlawanan atau melakukan mencari penegakan hukum, tentu dengan jalur-jalur hukum ya yang berlaku, yang diizinkan oleh negara kita. Baik, Bung Pitra, saya kembali ke Anda. Tadi Anda katakan juga bahwa itu pernah dihadirkan misalnya seperti bukti komunikasi elektronik, tetapi
bukti komunikasi elektronik itu dikatakan bukti itu diajukan oleh para terpidana, namun belum pernah divalidasi secara resmi begitu. Dan ya, dan ada akses yang terbatas begitu. Bagaimana tanggapan Anda? Jadi begini ya, saya ini sudah berkali-kali melakukan sidang pidana. Di dalam persidangan pidana itu ada namanya berkas perkara, dan itu diatur dalam KUHP ya. Berkas perkara yang diajukan oleh jaksa penuntut umum ke dalam muka persidangan itulah berkas perkara yang diuji. Nah, di dalam berkas perkara itu seluruh yang disampaikan nopum-nopum oleh para terpidana ini sudah ada tertuang di dalam berkas perkara, sudah dimasukkan, tinggal diuji oleh para terpidana maupun jaksa penuntut umum, gitu loh. Jadi jangan juga dibilang apa yang mereka sampaikan seperti ekstraksi data itu tidak ada dalam berkas perkara, itu bohong besar itu, gitu. Janganlah bangun opini yang sesat kepada publik, ini yang sangat kita sesalkan. Justru yang menjadi tragedi hukum ketika para korban yang telah meninggal dunia ini tidak diberikan keadilan, itu baru tragedi hukum, gitu loh. Kita masih bisa berbicara, kita masih tertawa, akan tetapi kita tidak melihat di satu sisi orang lain telah kehilangan putra ataupun putrinya, telah kehilangan nyawa. Ini yang harus diperjuangkan, bukan malah kita membuat opini-opini ataupun menyudutkan korban ini. Yang menurut hemat kami ini datangnya itu dari para terpidana. Seharusnya mereka menghormati putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini, karena lembaga penegak hukum dalam hal ini Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah hakim yang memberikan putusan terhadap perkara ini. Jangan juga setiap putusan yang dikeluarkan oleh penegak hukum mereka anggap tidak benar semuanya, gitu loh. Dan ini sudah diuji baik dari tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun kasasi Mahkamah Agung, gitu. Baik, saya ke Pak Nikolai. Pak Nikolai, apa betul bahwa memang para terpidana ini tidak memiliki akses untuk melakukan pengujian tandingan terhadap barang bukti? Jadi saya mau klarifikasi dulu pernyataan Fitra ya. Saya ini udah 30 tahun beracara, dan khususnya dalam perkara pidana ya. 30 tahun saya sudah beracara. Ya. Sudah tua dalam bidang beracara pidana khususnya. Nah, saya melihat kemarin pada saat sidang PK kemarin, ekstraksi data yang dihadirkan percakapan antara korban Vina dengan Widi dan Mega itu belum ada dalam lampiran berkas perkara, itu tidak ada. Ada Pak, Bapak makanya buka Pak nomor perkara nomor 3, nomor 4, ada dimasukkan di situ. Saya sudah membaca semuanya. Saya ngomong, kamu ngomong saya tidak, kamu ngomong saya tidak ngomong. Saya mengklarifikasi, jadi saya klarifikasi itu. Gitu loh, kecuali Anda nanti ada waktu kamu yang harus mendengarkan saya, gitu. Jangan dibilang tidak ada ekstraksi data. Kamu ini cara tidak benar. Inilah kalau sudah kalah, dia kor-kor sibuk. Saya bukan masalah kalah atau menang. Ini kita masalah prinsip hukum. Harusnya Bapak itu prinsip hukum ya. Satu-satu Pak. Juga harus dengar. Dan lihat evaluasi. Bahwasanya banyak kesalahan-kesalahan. Dan ada waktu kamu untuk Bung Fitra, kita dengarkan dulu Pak Nikolai sebentar. Saya untuk menerangkan ini harusnya diberikan pelajaran. Kalau orang yang punya etika hukum dia akan mengerti hukum. Ya, baik. Kamu tidak punya etika hukum. Bapak-bapak tahan sebentar. Coba kita dengarkan sebentar. Singkat saja Pak Nikolai. Kami tidak menyalahkan siapa-siapa. Kami akan menempuh upaya hukum. Oke. Jadi kami tidak menyalahkan siapa-siapa. Itu hak hukum kami. Ini nggak benar. Kami untuk kalau putusannya kemarin itu pasti lain cerita lagi kalian, gitu loh. Kami juga punya hak hukum untuk itu. Baik. Bukan hanya kamu. Kami juga harus mengerti mereka ini terpidana dihukum seumur hidup. Hidupnya dalam penjara. Mereka sadar diri. Ya, masih ada Bung Fitra, ditahan sebentar. Pak Nikolai simpulkan sebentar. Seperti kamu yang membela karena dibayar. Ya, satu-satu Pak. Kami tidak dibayar. Biarkan Pak Nikolai simpulkan sebentar, lalu nanti saya lemparkan kembali ke Bung Fitra. Kami membela karena pro bono, ya, tidak dibayar. Ya, pertama itu. Dan kami membela hak hukum, bukan membela kepentingan pribadi. Baik. Makanya kalau kalah, semua orang membela hak hukum, ya. Jadi kamu jangan menjustifikasi evaluasi diri apa yang sudah terjadi. Jangan sedikit-sedikit salahkan apa. Oke, tahan dulu sebentar, Bung Fitra. Pro bono, gitu loh.
Ya, tahan dulu sebentar. Oke, baik. Pak Nikolai, boleh disimpulkan jawaban Anda singkat saja, Pak Nikolai. Ya, Bung Pitra boleh tahan sebentar. Pak Nikolai, silakan simpulkan jawaban Anda. Setelah itu saya akan lemparkan ke Bung Pitra untuk menjawab. Izin ya, closing statement. Saya mau ngomong, terus dipotong begini aja dia berbicara sendiri, malah kita seperti itu. Ya, kasih aja dia selamanya itu. Mohon izin, live dulu. Oke. Bung Pitra sudah mau jalan. Oke. Baik, terima kasih Bung Pitra sudah bergabung bersama kami. Baik, Pak Nikolai, closing statement tanggapan Anda, silakan. Ya, closing statement saya bahwa ini bukan segalanya putusan ini, bukan kiamat, ya. Kami akan menempuh upaya hukum PK yang kedua, itu pertama. Yang kedua perlu saya sampaikan, ya ingat, bahwa segala sesuatu yang dilakukan, apalagi sampai mereka mengatakan sampai busuk pun mereka tidak akan mengajukan gerasi, karena mereka betul-betul merasa tidak bersalah dan memang tidak bersalah, dan kami hormati itu. Sehingga kami yakinkan kepada para terpidana juga, oke, kita paling down, kita akan mengajukan PK kedua. Dan ingat bahwa hukum itu bukan berakhir sampai di sini. Proses hukum masih panjang. Saya kira itu. Baik. Pak Nikolai, terima kasih banyak. Semoga perjuangan Anda juga mencapai hasil yang diharapkan. Sekali lagi, salam sehat selalu. Selamat sore, Pak Nikolai. Sorry, terima kasih.